dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku
Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Sekalipun ibadah yang kita laksanakan masih online karena pandemi, namun semua itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Allah yang Maha Kudus. Puji-pujian dan penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala puji, syukur hanya bagimu. Bagimu Tuhan. Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kita angkat hati kita, segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji. Sekali lagi kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Betapa indahnya ketika Engkau mengundang kami untuk diam dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu dan menikmati bahwa Engkau ada dalam hati kami untuk menyinari dan menerangi hati kami. Agar kami menyadari dan peka akan segala perbuatan yang tidak baik yang sering kami lakukan, yang semuanya itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang tidak mau berpegang teguh akan iman dan percaya kami. Pada pagi hari ini kami ingin mendengar tuntunan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat membuka hati dan pikiran kami, mengarahkan diri di hadapan-Mu, dan beriman atas karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk selalu berserah pada rencana kasih-Mu. Terima kasih Tuhan,
Engkau mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Karena begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kita menyanyikan pujian berikut ini sebagai respon akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita naikkan pujian dengan bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara-saudara sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang layak kita puji. Dia yang dapat membuat kita merasa tenang ketika ketakutan melanda hidup kita. Hanya Dia yang dapat membebaskan kita dari dosa. Darah Yesus yang menyucikan kita. Kita naikkan pujian. Puji nama Tuhan. Marilah semua makhluknya puji nama Tuhan. Allah Raja yang mulia, puji nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya.
Yang ketiga, kuasa dosa dihancurkan. Puji nama Tuhan. Kuasa dosa dihancurkan, puji nama Tuhan. Darahnya yang menyucikan, puji nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Puji Ari Santosa. Kita siapkan hati dan diri kita dengan menaikkan pujian. Ku mau dari diri sendiri. Kita mau mulai dari diri kita sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Inilah yang menjadi tekad kami Tuhan, untuk terus mengikut-Mu selama hidup. Mulai dari diri kami sendiri, mulai dari keluarga kami. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu dan hidup untuk memancarkan kasih-Mu. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doa, tetapi biarlah ku pegang teguh. Kadang-kadang jawaban atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku,
Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Dan secara khusus di bulan ini, kami bersama-sama masuk dalam satu bulan penghayatan hidup berkeluarga. Yang mengajar kami dan mengingatkan kami betapa berharganya anugerah Tuhan. Betapa berharganya keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Dan bila Tuhan melalui setiap renungan firman Tuhan yang kami dengar setiap hari Minggu, termasuk pada hari ini, menolong kami Tuhan untuk melihat, untuk mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami sebagai pribadi, bahkan sebagai sebuah keluarga, dalam sebuah keluarga Kristen. Pimpin kami ya Tuhan supaya apa yang kami dengar bukan hanya pengetahuan bagi kami, tapi tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami sungguh-sungguh membuka hati kami, sehingga firman Tuhan tertanam dengan baik dalam hati kami, dan bahkan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur di minggu yang kedua ini, kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan tema kita pada bulan ini atau pada minggu ini adalah sebuah tema yang penting bagi kita sekalian. Sebuah tema yang singkat dan saya berharap kita ingat tema ini bersama-sama. Temanya adalah mulai dari keluarga. Mulai dari sesuatu yang dekat dengan kita. Kita tidak diajak untuk memikirkan sesuatu yang jauh di sana. Bukan sesuatu yang di awang-awang, tetapi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebagai pribadi, bahkan sebagai sebuah keluarga yang Tuhan sudah persatukan kita. Baik kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, adik. Dan ini yang Tuhan mau kita renungkan secara khusus pada hari ini. Mari kita buka bagian firman Tuhan sebelum kita akan merenungkan bagian ini lebih lanjut. Di dalam Ulangan pasal 6. Satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal. Dan ini menjadi bagian penting yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari kita buka Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang keempat, Bapak Ibu di rumah. Boleh membacakan ayat yang kelima, demikian bergantian sampai ayat yang ke-13. Ya, ayat yang ke-13, ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi dengan berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama, dan ini akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan,
Ada hal-hal dalam hidup ini yang seringkali ya, karena sudah terlalu sering, terlalu biasa kita nikmati, sudah terlalu biasa kita dapatkan dalam kehidupan kita, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Dan karena itu sesuatu yang biasa yang kita dapatkan, itu membuat kita seringkali tidak bersyukur ya dengan apa yang kita terima dalam kehidupan ini. Contohnya saudara, tiap hari kita bernafas, betul? Saya percaya semua kita pasti bernafas. Itu buktinya kita masih hidup, karena kita masih bernafas. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa nafas itu adalah sesuatu yang berharga, yang Tuhan berikan kepada kita? Dan itu adalah suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa oksigen yang kita hirup tiap hari itu sesuatu yang sangat bernilai dan sangat mahal harganya. Saya coba buka ya di internet begitu tentang oksigen yang kita hirup setiap hari. Nah, dalam informasi yang saya dapatkan di sana dikatakan bahwa satu hari ya seorang manusia satu hari itu menghirup sekitar 2.880 liter oksigen. Dan bukan hanya itu, ya. Manusia juga menghirup 11.376 ya kurang lebih sekian liter nitrogen setiap hari. Setelah kalau kita coba hitung, ya kita coba hitung harga ya, 1 liter oksigen kalau di rumah sakit itu kurang lebih katanya 25.000, 1 liter. Nah kalau nitrogen itu kurang lebih 10.000. Setelah kalau kita coba hitung, kurang lebih 1 hari ya, manusia itu membutuhkan kalau dirupiahkan kurang lebih 185 juta untuk bisa mendapatkan oksigen itu. Jadi ada puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan oksigen supaya kita bisa bernafas, supaya kita bisa hidup. Setelah kalau kita hitung misalnya 10 tahun saja, berapa kira-kira setelah? Ada yang coba menghitung, itu kurang lebih 675 miliar. Satu jumlah yang sangat-sangat besar. Dan kalau kita tanya ya kepada saudara dan kita semua, sanggup nggak bayar? Angka yang sebegitu besar, saya percaya kita nggak sanggup, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan semua itu secara gratis. Ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa menikmati hidup ini. Dan sekali lagi, sering kali kita lupa dengan hal seperti ini. Anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa menikmati kehidupan ini. Ini salah satu contoh, saudara. Ada contoh-contoh yang lain dalam kehidupan kita yang sering kali kita abaikan. Sering kali kita anggap biasa, ya, take it for granted, sesuatu yang biasa. Nah, yang saya ajak kita renungkan pada hari ini secara khusus adalah ada sesuatu yang juga kita sering kali anggap biasa, sesuatu yang mungkin kita anggap lalu, tapi sesungguhnya adalah sesuatu yang bermakna. Yang saya maksud adalah kalau saudara saya bisa ada dalam sebuah keluarga, kita bisa menikmati kehidupan sebagai sebuah relasi yang indah yang namanya keluarga. Bukankah ini adalah sesuatu yang berharga, yang indah yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, keluarga adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan anugerahkan bagi manusia. Artinya Tuhan punya rencana yang indah ketika Tuhan menciptakan dan membentuk sebuah keluarga. Namun pada kenyataannya, pada masa sekarang banyak orang yang kurang menganggap ini penting. Seringkali tidak menganggap ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saking pentingnya sebuah keluarga, ada seorang yang menciptakan sebuah lagu yang bunyinya seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Saudara pernah dengar lagu ini? Saya percaya pencipta lagu ini sedang mengajak kita untuk merenungkan betapa indahnya, betapa berharganya keluarga itu.
Tapi sekali lagi perkembangan zaman sudah mendistorsi, membuat nilai-nilai keluarga ini menjadi luntur dan kurang dihargai. Oleh karena itulah pada hari ini kita rindu merenungkan bagian ini. Bahwa sesuatu yang Tuhan berikan yang begitu berharga ini harus betul-betul dipertahankan. Satu hal yang harus dinikmati, dibangun. Bahkan setelah kita percaya melalui keluargalah kita bisa mewariskan hal-hal yang penting, hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita. Termasuk warisan iman. Dan inilah yang Tuhan mau ada dalam kehidupan sebuah keluarga. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan, yang tadi kita sudah baca dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4. Di sini kita melihat nasihat-nasihat yang diberikan oleh Musa kepada umat Allah. Supaya mereka kembali melihat akan betapa pentingnya kehidupan dalam sebuah keluarga. Betapa pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua, dalam mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Jadi saudara, nasihat ini sekali lagi bukan diberikan kepada sebuah komunitas besar, bukan kepada suatu bangsa, tapi nasihat ini diberikan kepada keluarga. Ini hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama, supaya kita mengerti dan belajar menghargai betapa Tuhan rindu. Kita kembali melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, khususnya melalui keluarga. Dalam ayat 4, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Soalnya ini adalah sebuah miftah, sebuah shema. Ya, sebuah miftah atau shema itu adalah sebuah doa, ya, sebuah nasihat rohani yang diberikan, sebuah perintah rohani yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada umatnya, supaya mereka sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan mereka. Dengarlah, ini sebuah shema, saudara. Sebuah penegasan bahwa Tuhan itulah Allah kita. Saudara, ketika dikatakan dengarlah, ini bukan berarti hanya mendengar biasa. Tapi ketika nasihat ini diberikan, dengarlah artinya apa? Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah dengan seksama. Jangan sambil lalu, tetapi dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya apa? Dialah Tuhan pencipta. Dialah Allah yang layak ditinggikan. Dialah Allah yang berdaulat. Dialah Allah yang berkuasa. Dan dia itu Esa, artinya satu dan satu-satunya. Soalnya tengah-tengah umat Allah, bahkan bangsa-bangsa lain yang banyak menyembah ilah-ilah lain, nasihat ini menjadi penting. Ketika bangsa ini bisa saja dibelokkan untuk menyembah kepada dewa-dewa, kepada Baal-Baal, nasihat ini menjadi sebuah perintah supaya mereka kembali kepada Allah, fokus kepada Allah yang memiliki hidup mereka. Saudara, dalam bagian lain, dalam Mazmur 93, ada juga sebuah nasihat yang Tuhan berikan kepada umat Allah, supaya mereka sungguh-sungguh fokus kepada Allah. Dalam Mazmur 93, judul berikutnya adalah Tuhan itu Raja yang kekal. Kenapa saudara? Karena Tuhanlah Raja, Dialah penguasa, Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Raja yang kekuatannya, kuasanya tidak terbatas. Saudara, hal ini penting, kenapa saudara? Karena seringkali manusia di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kehidupan, di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada, seringkali melupakan kebesaran Tuhan. Merupakan Allah, ya, melupakan Allah yang begitu agung, begitu dahsyat, begitu mulia. Ketika masalah kehidupan kita alami, masalah itu nampak begitu besar. Menakutkan, membuat hati kita ciut, membuat kita gentar, membuat kita gelisah. Saudara, pandemi ini, sekali lagi, bagi sebagian besar, mungkin saudara dan saya, membuat kita gentar. Mendengar berita-berita yang kita dengar melalui grup WA, melalui informasi di TV, melalui koran. Semua berita itu menceritakan tentang bagaimana bahayanya COVID ini. Bagaimana dampak yang diakibatkannya begitu fatal. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan memandang kepada Allah yang besar itu,
maka kita akan menjadi orang yang gampang goyah, gampang runtuh imannya. Tapi melalui Shema ini, melalui perintah Tuhan ini kita diingatkan, dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, dialah yang mengatur segala sesuatu. Dialah Raja, dialah Allah yang kekuatannya tidak terbatas itu. Dan inilah yang harus dipegang oleh setiap orang percaya. Itu yang pertama yang kita bisa lihat dalam bagian ini. Kemudian ada beberapa hal yang juga diingatkan dalam bagian firman Tuhan di Ulangan pasal 6 ini. Saudara, kalau kita lihat ayatnya yang ke-8 dan ke-9, di situ ada beberapa hal yang ditekankan di sana, yang diingatkan di sana. Dikatakan demikian, haruslah engkau mengikatkan Shema ini, firman ini sebagai lambang, sebagai tanda di dahimu. Saudara, orang Yahudi itu biasanya mereka memakai 10 firman ini dan kemudian diikatkan di tangannya. Untuk apa, saudara? Untuk mengingatkan mereka bahwa apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, setiap tingkah laku mereka, dan bahkan ketika mereka bekerja, mereka ingat untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup mereka. Jadi mereka diikatkan di tangannya. Sehingga firman Tuhan itu menjadi ingat-ingatan yang harus mereka lakukan setiap saat, di mana saja, kapan saja. Menjadi satu yang utama dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka mendidik anak-anak mereka, mereka juga ingat firman Tuhan. Sehingga ketika di tangannya itu ada firman Tuhan, ada 10 hukum Taurat, mereka tidak sembarangan ya pukul anaknya, tidak sembarangan ya mengajar anaknya. Karena ketika dia menghajar, dia ingat dia harus mengajarkan sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan. Satu yang seturut dengan firman Tuhan. Sehingga ketika dia menghajar, itu betul-betul sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, dalam kebenaran, dalam kasih. Dalam tujuan mendidik. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghancurkan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, setelah dikatakan, hendalah firman itu menjadi lambang di dahimu. Sebagai apa? Sebagai teladan hidup. Dahi itu bicara vision. Ya, bagaimana firman itu harus menjadi visi kita, menjadi tuntunan hidup kita, menjadi pandu bagi setiap kita, bagi setiap keluarga. Dan itu yang menjadi penentu, penuntun arah kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan, hendaklah kita menuliskan ya firman itu pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, rumah itu menggambarkan tempat tinggal kita. Ya. Keluarga tinggal dalam sebuah rumah. Nah, ketika dikatakan bahwa firman itu harus menjadi tiang, harus menjadi pilar, penopang, kekuatan dari sebuah keluarga. Artinya apa? Firman itu harus menjadi dasar. Dalam kehidupan keluarga apapun yang kita lakukan, firman itu harus menjadi tiang penopang yang kuat untuk keluarga itu tetap kokoh berdiri. Bahkan setelah dikatakan bukan hanya tiang pintu, tapi pintu gerbang. Ya, keluar masuk. Ya, umat itu selalu harus didasarkan oleh firman Tuhan. Setelah kalau kita lihat dari apa yang dituliskan dalam bagian ini, kita melihat bagaimana Musa mengingatkan umat ini supaya mereka sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan itu menjadi dasar dan identitas pribadi, identitas keluarga mereka, identitas dari masyarakat gitu. Dan tidak ada bagian dalam kehidupan mereka, umat ini tidak lepas dari relasi mereka, ya, relasi yang penuh kasih dengan Tuhan. Semua harus dipenuhi di dalam relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan, itu yang dinasihatkan oleh Musa kepada umat ini. Jadi sekali lagi saudara, dalam setiap aspek, dimanapun, kapanpun, haruslah firman itu yang menjadi dasar dalam kehidupan umat ini. Setelah kemudian, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan khususnya bagi orang tua, supaya kebenaran ini, hal-hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah orang tua. Bapak, ibu, papa, mama haruslah pertama-tama menjadi orang yang mau mendengarkan firman itu. Kita yang harus menjadi contoh,
Kita yang harus mau mendengarkan perintah Tuhan, mengerti perintah itu sungguh-sungguh, dan membiarkan firman itu tertanam dalam hati kita. Caranya gimana? Tidak ada cara lain, saudara. Kita harus mau membuka hati supaya firman itu sungguh-sungguh memenuhi hati kita. Kita harus membaca Alkitab. Mungkin Bapak Ibu saudara belum terbiasa, tetapi biarlah melalui apa yang kita renungkan ini, melalui bulan keluarga ini kita diingatkan kembali bahwa kita diajar untuk sungguh-sungguh mau mendengar firman itu. Dan inilah tandanya bahwa kita adalah umat Allah yang rindu dan mau membuka hati untuk firman itu menguasai hidup kita. Dan saya percaya saudara bahwa Tuhan mau setiap kita taat dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saya percaya saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak ya, ayat-ayat firman Tuhan yang kita dengar. Ya, melalui grup WA mungkin ada yang kirimkan renungan harian, melalui kelompok-kelompok PSL mungkin kita juga dapatkan ayat-ayat Alkitab yang dikirimkan. Bahkan gereja kita menyediakan Bible reading ya, setiap hari. Jadi tidak kurang, ya. Bahkan setiap minggu kita mendengar firman Tuhan. Tapi pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh membuka hati kita supaya firman itu tertanam dalam hati kita, hidup kita. Jadi sekali lagi, bagian yang pertama yang harus dilakukan adalah mari kita sebagai orang tua khususnya, memberikan diri kita, hidup kita. Untuk firman itu kita dengar. Membiarkan menguasai hidup kita. Membiarkan firman itu memenuhi kita. Daripada kita mengisi pikiran kita dengan informasi-informasi yang membuat kita tambah gelisah. Membuat ya kita tambah stres, tambah tertekan. Mari kita belajar mulai hari ini. Biarkan firman itu memenuhi kita. Dan menguasai hidup kita. Yang kedua saudara, bukan hanya mendengar firman, tetapi mari kita belajar untuk mematuhi. Belajar untuk melakukan firman itu. Sekali lagi pengetahuan tidak cukup, tetapi bagaimana pengetahuan kita akan firman itu menjadi sesuatu yang kita taati dalam hidup kita. Saudara, kalau orang tua, kita sebagai orang tua tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, pada gilirannya anak-anak juga, ya akan sulit, ya, karena dia tidak melihat sebuah teladan dari orang tuanya. Karena anak-anak sekali lagi meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sekali lagi marilah kita, khususnya hari ini saya mengingatkan kita, para orang tua, mari kita membuka hidup kita. Belajar mendengar firman Tuhan. Kemudian apa? Belajar untuk hidup, mematuhi dan juga melakukan apa yang Tuhan firmankan. Supaya firman itu hidup dalam diri kita. Dan bahkan kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Sehingga melalui kehidupan kita, saudara, anak-anak juga boleh bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, saudara, bukan hanya mendengar, bukan hanya mematuhi, tetapi mari kita juga mengajarkan firman itu. Melalui kehidupan kita bisa mengajar, tetapi mari kita juga mengajarkannya secara verbal, berulang-ulang kepada anak-anak kita. Saudara, ketika dikatakan di sini, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau bangun dan seterusnya. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan mengajar kita untuk kita tidak bosan-bosan mengajarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita terus-menerus mengajarkannya. Tidak pernah berhenti. Karena sekali lagi manusia itu punya penyakit yang namanya LUPA. Lupa. Ya, seringkali lupa. Perlu diulang-ulang, perlu diingatkan. Supaya kebenaran firman itu tertanam dalam hati. Baik kita maupun anak-anak yang kita ajar. Jadi perlu untuk kita mengulangi dan mengajarkannya terus-menerus kepada anak-anak kita. Saudara, kalau kita bicara berulang-ulang, mengajarkan terus-menerus, bukan hanya berlaku buat anak-anak, betul ya? Bukan hanya buat anak-anak kita, tetapi orang dewasa juga perlu diajarkan berulang-ulang. Saudara, ada sebuah contoh, ada sebuah kisah. Seorang pendeta diundang ke sebuah gereja di sebuah kota kecil.
Karena pendeta yang sebelumnya sudah emeritus, sudah pensiun. Kemudian pendeta ini diundang dan kemudian di hari Minggu yang pertama pendeta ini khotbah di sana. Kemudian setelah dia khotbah begitu ya di tengah-tengah jemaat langsung merasa senang, ya, merasa sukacita karena luar biasa khotbah pendeta ini bagus sekali, saudara. Ya, dia mengatakan luar biasa. Kita bersyukur kita punya pendeta baru yang sangat bagus khotbahnya. Kemudian mereka pulang, jemaat pulang dengan penuh sukacita. Kemudian minggu depannya pendeta ini datang dan khotbah lagi di gereja itu. Kemudian apa saudara? Pendeta ini khotbah pada hari Minggu yang kedua itu dengan khotbah yang sama dengan khotbahnya dia di minggu yang sebelumnya. Kemudian jemaat mulai berpikir kenapa ya pendeta ini kenapa khotbahnya diulang lagi padahal kan minggu lalu sudah dikhotbahkan. Kenapa harus diulang lagi? Apa enggak punya bahan yang lain? Nah, kemudian setelah jemaat pulang seperti biasa dan kemudian sudah mulai berpikir, waduh nih pendeta nih sebenarnya pinter nggak sih gitu ya, khotbahnya kok diulang-ulang. Kemudian pada minggu yang ketiga pendeta ini khotbah lagi di gereja itu dan kemudian ternyata apa saudara? Pendeta itu kembali mengkhotbahkan hal yang sama, tema yang sama, hal yang sama ditekankan lagi. Nah kemudian setelah jemaat mendengar apa yang dikhotbahkan oleh pendeta ini, ada beberapa jemaat yang nggak tahan ya, dan kemudian dia bilang, ini harus ditanya nih pendeta ini kenapa sih? Emangnya dia nggak pernah belajar teologi? Kenapa yang dikhotbahkan tiap minggu sama terus? Kemudian setelah beberapa jemaat datang dan bertanya kepada pendeta, Pak, kenapa sih Bapak mengkhotbahkan hal yang sama tiap minggu? Kemudian Pak pendeta ini dengan tenang mengatakan, selama beberapa hari ini saya coba untuk pelawatan, kunjungan ke rumah-rumah jemaat. Saya coba datangi keluarga-keluarga. Tapi apa yang saya dapati, setelah saya kunjungi dan saya coba lihat kehidupan jemaat, ternyata apa yang saya khotbahkan di minggu yang pertama, tidak ada satupun jemaat yang melakukan apa yang saya khotbahkan. Jadi karena tidak ada yang melakukan, saya coba khotbahkan lagi di minggu yang kedua. Tetap sama. Hampir semua jemaat tidak melakukan apa yang difirmankan, apa yang dikhotbahkan. Jadi saya akan terus mengkhotbahkan ini. Sampai kapan? Sampai jemaat melakukan apa yang saya khotbahkan. Saya bisa nangkep pesan dari cerita ini. Saudara, bukan banyaknya firman yang kita dengar. Bukan tingginya teologi kita, tapi apakah kita hidup melakukan firman. Bahkan jika perlu, apa yang kita dengar itu perlu kita dengar berulang-ulang sampai kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan rindu kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara perlu diajarkan berulang-ulang, perlu terus-menerus, tidak pernah bosan. Supaya kita terbentuk, kita menjadi orang-orang yang sungguh hidup sesuai dengan firman yang kita dengar, yang kita terima dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya berulang-ulang. Lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, ketika duduk, ketika bangun, artinya apa? Di setiap kesempatan. Supaya firman itu sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Firman itu yang bertahta dalam hidup kita. Firman itu yang mengatur hidup kita. Menuntun arah kita. Saudara, pandemi ini sekali lagi sebuah peperangan bagi kita. Kita tidak bisa main-main, saudara. Tuhan rindu kita sungguh-sungguh menundukkan diri kita di dalam otoritas firman itu. Karena itulah sumber kekuatan bagi kita. Supaya kita tetap teguh berdiri, bahkan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita rindu bahwa hal inilah yang harus kita perjuangkan. Hal inilah yang harus kita wariskan kepada generasi kita, kepada anak cucu kita. Sebagai orang tua mungkin kita rindu mewariskan sesuatu yang baik. Tapi seringkali kalau bicara warisan yang kita pikir apa? Warisan rumah mungkin, harta dan sebagainya. Itu baik. Tapi mari kita berpikir mulai dari sekarang untuk mewariskan warisan yang bernilai kekal. Warisan yang sejati. Apa saudara? Warisan iman. Itu yang penting. Karena itulah yang menjadi pondasi hidup anak cucu kita. Apalagi yang kita perlu wariskan? Warisan nilai-nilai kehidupan. Karena itulah yang menjaga hidup mereka tetap benar, tetap baik, tetap lurus, sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Dan saya rindu kita sungguh-sungguh memperjuangkan ini dalam kehidupan kita. Saudara, tidak mungkin kita bisa mewariskan sesuatu yang kita tidak miliki. Saya ulangi saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk saya, tidak mungkin bisa mewariskan sesuatu yang kita tidak miliki. Kalau kita tidak hidup sebagai orang tua yang beriman, tidak mungkin kita bisa mewariskan sesuatu yang baik ya, anak-anak yang beriman. Kita harus hidup dan melakukan terlebih dahulu supaya kita bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anak kita. Dan itu mulai dari diri kita. Bukan orang lain, tapi mulai dari diri kita. Mulai dari keluarga kita. Saudara, minggu yang lalu kita sudah mendengar sebuah firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita tidak melupakan perbuatan baik Tuhan. Ya, saya akan coba kita melihat sekilas ya apa yang sudah dibagikan oleh penginjil Subgo minggu lalu. Ya, ada respon firman yang rindu sekali lagi untuk kita ingat terus. Bahkan saya rindu jemaat GKM Gloria boleh melakukan ini dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk ayo kita tumbuhkan kerinduan kita untuk memuji, menyembah Tuhan lewat apa? Pujian rohani. Ya, puji-pujian keluar dari mulut kita. Ya, menjadi sebuah kebiasaan kita. Mungkin lagi masak, lagi kita bekerja, lagi aktivitas sehari-hari, kita penuh dengan pujian. Karena firman Tuhan juga bisa kita ucapkan melalui puji-pujian itu. Kemudian apa saudara? Mari kita menceritakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Jangan biarkan kita dikuasai oleh hal-hal negatif, tapi mari kita perkatakan, ya, saling menceritakan, mengkisahkan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Caranya apa? Ceritakan, kisahkan. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Anak-anak menceritakan kebaikan Tuhan, orang tua menceritakan kebaikan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang terus penuh dengan ucapan syukur dalam hidup kita. Kemudian apa? Ajarkan terus-menerus anak cucu kita hidup setia dalam doa. Mau makan anak-anak kecil, ajar berdoa. Mau tidur, ajak berdoa. Setiap kesempatan, mari keluarga-keluarga bangun kehidupan doa. Mumpung banyak waktu di rumah, ayo doa bareng. Kemudian apa? Ayo kita coba bangun ibadah keluarga, mezbah keluarga. Saya percaya ini tidak mudah. Ya, dalam kondisi yang seperti sekarang ini hal yang tidak mudah. Tapi mari kita mau membuka diri, melatih. Untuk kita sungguh-sungguh bisa membangun kehidupan ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Caranya gimana? Sekarang kalau doa, ya kalau makan jangan doa masing-masing, doa bareng. Ya, makan ya kalau mau makan misalnya contohnya begitu, doa bareng. Kemudian ditambah dengan pujian, bertahap. Ya. Kemudian setelah doa, kemudian ada pujian, baca satu ayat. Ya, kemudian doa. Kemudian apa? Setelah nyanyi, baca satu ayat, coba ulas singkat ya tentang ayat itu. Apa yang didapatkan dari ayat itu. Kemudian ditambah dengan apa? Dengan kesaksian mungkin ya dalam kehidupan kita apa yang bisa kita saksikan dari ayat itu. Setelah ini lama-lama akan terbangun sebuah ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Sekali lagi ini ada sebuah proses yang Tuhan mau kita bangun sama-sama dalam kehidupan kita dan ini mulai dari keluarga kita. Saya lahir di sebuah desa namanya Blimbing Sari di Bali. Saya sangat terkesan ketika puluhan tahun yang lalu, ketika saya masih kecil, ya mungkin masih TK begitu ya, di keluarga itu mereka selalu ya, keluarga-keluarga bukan hanya keluarga saya, tapi semua keluarga di desa itu ketika jam 6 sore itu ada kul-kul, ada kentongan dari gereja. Ya, nanti bisa kita lihat ya gereja yang ada di Blimbing Sari itu ada 2 gereja, ya gereja Peniel sama gereja Immanuel. Ya, itu di situ kul-kulnya sampai seluruh desa dengar. Dan ketika penduduk desa itu mendengar bunyi kentongan itu, semua menghentikan pekerjaan mereka. Mereka pulang ke rumah, beberes, bebersih, mau yang di ladang, mau yang di kebun, mau yang lagi bepergian, mereka pulang ke rumah dan mereka mengadakan ibadah tutup hari di rumah masing-masing.
Mereka menyanyikan lagu yang saya ingat sampai sekarang namanya Suryane Sampun Surup. Matahari telah terbenam. Dan disitulah mereka menyanyikan, semua rumah menyanyikan lagu yang sama. Dan mereka mengingat kasih Tuhan yang sudah menyertai mereka sepanjang hari itu. Dan mereka memuji Tuhan, mengucap syukur atas kehidupan, atas pemeliharaan Tuhan. Kemudian mereka makan malam dan kemudian beristirahat. Sebenarnya sebuah tradisi yang sangat baik. Namun sayangnya sekarang sudah mulai agak berkurang ya karena perkembangan zaman. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, pandemi ini kembali membangunkan semangat yang sama. Paling tidak di keluarga kami ya. Saya bersyukur kepada Tuhan dengan teknologi ya, kita bisa pakai Zoom begitu ya. Kembali kami di keluarga membangun mesbah keluarga. Dari bulan April 2020 sampai sekarang, setiap minggu malam kami ibadah keluarga bersama. 10 bersaudara, ada yang di Bali, ada yang di Manado, ada yang di Samarinda, kami yang ada di Jawa, di Bandung, ada yang di Australia, kita ibadah bersama. Setiap minggu malam. Mengingat bagaimana Tuhan sudah menanamkan dan memberikan warisan iman kepada orang tua, kepada kakek nenek. Dan ini harus dibangun kembali, dihidupkan kembali. Supaya kita menjadi orang-orang yang menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Sekali lagi ini bukan satu yang mudah, perlu sebuah perjuangan. Tapi marilah kita ingat, ini yang Tuhan mau. Mari kita mulai dari keluarga kita. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Pandemi ini mengingatkan kita akan pentingnya keluarga, berharganya keluarga. Dan kita rindu, kita boleh bangun hal-hal yang baik. Supaya apa yang Tuhan nyatakan melalui peristiwa yang kita alami saat ini, pandemi ini, pelajaran berharga ini sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita. Menjadi keluarga yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, keluarga yang hidup memuliakan Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan mendengar dan juga menyanyikan bersama-sama lagu mulai dari diri sendiri. Mulai dari keluarga dan biarlah ini menjadi komitmen kita bersama-sama. Kita mengatakan, saya siap Tuhan. Bukan tunggu orang lain, tapi mulai dari diri saya. Mulai dari keluarga saya mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang
hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bapak, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali melalui firman Tuhan hari ini. Supaya kami sungguh-sungguh mewariskan hal-hal yang kekal dalam hidup ini. Mewariskan sesuatu yang sejati, bukan yang semu, bukan yang sementara. Tapi kami sungguh-sungguh dengan serius boleh mewariskan warisan iman kepada anak-anak kami. Warisan nilai-nilai kehidupan yang memberikan sesuatu yang bermakna, yang penting bagi anak-anak kami, bagi keturunan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh boleh mulai dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Kami mulai dari diri kami sendiri. Bahkan kami mau mulai Tuhan dari sekarang, bukan nanti. Tolong kami Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk melangkah, untuk bergerak, dan melakukan apa yang Kau firmankan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini juga kami mau bersama-sama menaikkan akan doa syafaat kami. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kedukaan karena ditinggal orang-orang yang mereka kasih. Kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Rika. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Hengki. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Bapak Wawan Gunawan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Ibu Mia yang dalam kedukaan. Tuhan tolong, biarlah penghiburan, kekuatan yang sejati dari Tuhan ada bersama dengan mereka. Sehingga dalam masa-masa kehilangan mereka tetap boleh menikmati dan menyadari bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapak terima kasih, kami juga mengingat dan mendoakan saudara kami yang terdampak karena COVID. Tuhan yang kiranya menolong mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan tolong. Dan kiranya juga Tuhan menolong baik keluarga maupun jemaat Tuhan. Boleh menyatakan kasih dan peduli kami untuk saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan mungkin saudara-saudara kami ada yang merasa kesepian. Karena harus mengalami isolasi mandiri. Tuhan hiburkan mereka. Supaya dalam situasi seperti ini mereka tetap boleh melihat bagaimana Allah Immanuel itu ada bersama dengan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Bapak kami juga berdoa dan menyerahkan untuk pemerintah negara kami. Khususnya dalam masa pemberlakuan PPKM. Masa PPKM darurat ini Tuhan Kau tolong supaya semua boleh diatur dengan baik. Upaya untuk memulihkan kesehatan masyarakat. Untuk mencegah penularan yang lebih masif. Bahkan untuk pemulihan ekonomi boleh sungguh-sungguh boleh terjadi Tuhan. Melalui setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Juga untuk upaya vaksinasi yang dilakukan Tuhan tolong. Supaya seluruh langkah-langkah yang dilakukan dapat berhasil. Dijauhkan dari segala tindakan-tindakan yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Sehingga upaya pemerintah boleh berhasil dan masyarakat boleh mendukung bersama-sama upaya pemulihan kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, dan kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Yang pertama untuk diakonia dan yang kedua untuk operasional. Persembahan bisa diberikan melalui QR code yang ditayangkan, ya silakan di-scan, atau melalui amplop persembahan yang sudah disiapkan untuk nanti bisa dibawa dan dimasukkan dalam kontak yang sudah dipersiapkan di gereja. Mari kita berikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur.
Mari jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas keluargaku, ku berserah penuh. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas keluargaku, ku berserah penuh. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas keluargaku, berdaulat atas keluargaku, ku berserah penuh. Berdaulat atas keluargaku, berdaulat atas keluargaku, ku berserah penuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur untuk ibadah hari ini yang sudah selesai dan berlangsung dengan baik. Kiranya apa yang kita dengar dan setiap pujian ini membangun iman kita bersama-sama. Tetap diingatkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya di tengah-tengah situasi kondisi yang ada. Mari kita menjadi warga negara yang baik, menjaga disiplin dan juga protokol kesehatan dengan ketat, sehingga kita bersama-sama berpartisipasi dalam mencegah penularan daripada COVID-19 ini. Sekian ibadah kita dan mari kita lihat tayangan warta berikut ini.